persidangan Niki versus Reza Gladys. Menurut Koko nih, besok persidangannya akan berjalan lancar kan, Kok? Oke, saya Koko Antoni dari Rumah Tarot. Hari ini akan membuka kartu tarot Nikita dengan Gladys ya. Keadaan mereka untuk saat ini ya, khususnya dalam hal huru-hara. Ini dia. Keadaan Nikita sendiri sebenarnya tetap semangat ya, tetap tenang dalam menghadapi apapun yang terjadi pada diri dia. Karena bagaimanapun Nikita di sini merasa bahwa dirinya benar. Nah, sebaliknya juga kalau dilihat dari tarot di sini, kalau masalah Gladys pun sama. Gladys juga menuntut haknya. Nah, jadi mereka ini berdua ini saling tenang. Ya, tapi orang-orang ketiga ini yang terlihat dari tarot di sini yang kisru. Makanya terlihat jelas dari tarot di sini bahwa orang-orang ketiga ini yang mencari ibaratnya kayak numpang pamor lah. Nah, ini yang terlihat jelas. Tapi hati-hati buat orang ketiga ya, karena bagaimanapun usaha kalian tidak akan berhasil. Yang ada buang-buang waktu. Terus, Kok, itu apa yang membuat Koko yakin ada orang ketiga yang akan menunggangi persidangan ini? Ya karena terlihat jelas dari tarot. Ya, ada orang yang memang memiliki dendam. Nah, dendam ini yang dialirkan mencari kesempatan. Nah, jadi masing-masing mereka ini mencari panggung, di mana panggung yang di luar dari permasalahan Gladys dengan Nikita ini yang nanti diungkit. Nah, ini akan terjadi. Nah, makanya Nikita sendiri di sini nggak ambil pusing. Ya, banyak orang tahu Nikita di sini. Kalau dilihat dari tarot ini Nikita tahu. Banyak orang yang ibaratnya hanya mencari panggung, numpang pamor, tapi Nikita tidak akan menanggapinya. Nah, ini dia. Kok, bisa jadi dari yang tadinya teman jadi sekarang berbelat, itu ada kok pengaruh juga itu. Ya, ini sebenarnya pengaruh karena keadaan. Ya, jadi pertamanya mereka berteman baik, akhirnya karena ada satu clash di masa lalu yang tidak bisa mereka ungkapkan, punya kesempatan di saat ini mereka ungkapkan. Nah, ini yang membuat ibaratnya kayak satu perbedaan di mana bahwa pertemanan ini tidak menjamin ya, karena masing-masing mencari pamor, masing-masing mencari panggung untuk dirinya masing-masing. Ini bisa kita kasih inisial FS ya, sahabat terbaiknya Niki sekarang malah jadi ibaratnya eh, tidak mendukung Niki, malah ibaratnya di kubu berseberangan gitu ya, Kok. Ya sebenarnya sahabat Niki sendiri kalau memang udah tahu karakter Nikita sebenarnya nggak ambil pusing ya. Ini yang terlihat jelas dari tarot. Nah, tapi karena keadaan lah ya. Karena apa? Karena ketika berteman, mereka ini tidak mendapatkan panggung, tidak mendapatkan ibaratnya dikenal orang. Makanya kesempatan inilah mereka coba. Padahal kalau dilihat dari tarot di sini, yang ada mereka hanya buang-buang waktu. Karena memang mereka tidak punya potensi di sini. Hanya dekat sebagai teman aja. Tapi mereka tidak dikenal oleh publik. Nah, ini dia. Ini secara pribadi. Ya, biarpun ibaratnya publik kenal, ya paling saat cari panggung. Kok, terkait persidangan yang dulu kan memanas, apa sih sebenarnya yang buat memanas kemarin tuh? Ya sebenarnya ego ya, ego. Mereka memiliki ego. Ini yang membuat keadaan menjadi panas. Ya sebenarnya kalau mereka tidak menggunakan ego pun sebenarnya persidangan ini biasa-biasa aja. Tapi karena mereka kedua belah pihak memiliki ego, ya memiliki karakter di mana karakter ini yang ibaratnya terlalu ambisi, ini yang membuat mereka jadi salah paham. Ini kesalahpahaman aja sebenarnya dari keadaan untuk saat ini. Makanya mereka harus menurunkan ego mereka. Kalau Niki, kemarin kan Niki sempat marah lah atau cekcok dengan GPU yang memakai rompi dan sebagainya. Ini emang emosi Niki sudah memuncak ya, Kok? Bisa lihat yang minggu lalu. Kalau dilihat dari taruh di sini, sebenarnya ini emosi Niki memang udah habis ya. Nah, lagi pula pun ibaratnya Niki ini bukan anak kecil yang harus dipakaikan lah. Ini kan namanya menjatuhkan harga diri. Cukup hanya menunjukkan, disuruh pakai, jangan dipakaikan. Jadi Niki ini ibaratnya hilang harga diri, makanya dia emosi. Ya, jadi sebenarnya tidak ada yang salah di sini, cuman salah pengertiannya, salah pelaksanaannya aja. Yang mana bahwa apapun yang untuk saat ini terjadi, apabila ego dikurangi, semuanya tidak ada masalah sebenarnya. Cuman ya kembali lagi gara-gara hanya mencari panggung. Ini dia. Ini hati-hati buat orang-orang yang tidak punya kepentingan hanya untuk mencari panggung. Oh, itu kan minggu lalu Niki emosi. Untuk besok persidangan Niki seperti apa? Akan panas kah atau Kalau dari tarot dilihat, besok ini persidangannya akan lebih
tenang Niki ngadapinya. Ya, karena dia udah dapat satu perlindungan. Bahwa netizen pun, publik pun bisa menilai dengan apa yang Niki ambil. Nah, makanya di sini besok Niki akan lebih mengontrol. Dia tidak akan terpancing di sini. Ya, karena bagaimanapun penilaian ini bukan hanya di persidangan, tapi penilaian dilakukan oleh publik. Nah, jadi Niki di sini akan lebih dewasa nanti menanggapinya. Kok apa yang membuat Niki nanti besok akan lebih dewasa, Pak? Ya karena dia memiliki satu kejenuhan yang mana bahwa permasalahan ini sebenarnya simple tapi diperumit. Nah, Niki menyadarinya. Kalau dia ego, dia emosi, ini akan panjang lagi. Makanya Niki akan mengerem. Nah, dia akan menghilangkan egonya. Ini akan terjadi besok ini. Ini terlihat jelas dari tarot. Karena bagaimanapun Niki sudah jenuh dengan keadaan. Dengan permasalahan yang sederhana tapi dibuat ribet. Niki sudah menyadarinya. Untuk kubu yang berseberangan kok akan adem atau panas lagi kan? Ini akan panas, akan menyecer terus ya. Kubu seberangnya Niki ini akan nyecer terus ini, mencari celah terus ini. Karena apa? Niki nggak akan menanggapinya. Makanya di sini nanti orang-orang ketiga ini semuanya pada panik. Karena apa yang mereka lontarkan, katakan dengan ekspresi mereka sendiri pun ibaratnya yang nggak jelas, ini yang akan menjatuhkan harga diri mereka. Ya, jadi kalau pesan tarot untuk orang-orang di luar dari permasalahan Niki ini ya jangan terlalu ikut campur lah. Mendoakan semoga perdamaian yang terjadi. Tapi jangan kamu mencari ataupun menari di atas penderitaan orang. Ini nggak boleh. Yang ada nanti malah kamu yang dihujat. Kok sebenarnya yang mereka cari itu selain pansos, apalagi sih kok yang buatnya kubu berseberangan untuk Ya sebenarnya mereka ini memang nggak mau lihat Niki ini tenang. Mereka ini mau ibaratnya menyecer. Ibaratnya mereka mau membuka aib semua Niki. Ini yang terlihat jelas sebenarnya. Ya, ini permasalahan antara Gladys dan Niki. Jadi nanti bisa meluas. Karena apa? Orang mencari kesalahan Niki. Karena selama ini orang tidak mampu untuk melakukan ibaratnya yang tidak terbaik buat Niki. Nah, ini kesempatan lah. Tapi tetap Niki nggak akan menanggapinya. Percuma. Yang ada capek nantinya. Jadi pesan orang ketiga di sini jangan terlalu lelah, jangan terlalu mencari sisi gelapnya. Tapi kalau bisa ya pesan tarot di sini bisalah saling mendukung, tidak membela siapapun. Jadilah orang tengah agar perdamaian yang mereka dapat. terkait jadilah orang tengah. Hakim dan JPU gimana kok? Hakim. Ya kalau hakim di sini sebenarnya serba salah ya. Dia ini tahu sebenarnya apa yang harus dia ambil, tapi di sini serba salah. Karena apa? Masih membuka peluang saksi. Ya, bagaimanapun siapapun yang tampil, siapapun yang masuk dengan skenario baru, ya hakim menerimanya. Makanya hakim di sini hanya mempersilahkan. Ya, ketika nanti sudah habis saksi, udah habis semuanya, baru hakim ngambil tindakan. Hakim tahu jelas di sini apa yang harus diambil, tapi belum saatnya. Ini yang terlihat. Oh, terakhir sedikit. Terkait pihak JPU yang kemarin ada beranggapan terlalu arogansi ke Niki dengan memakaikan rompi orang dan botol. Besok akan seperti apa lagi? Akan seperti Ya, kalau dilihat di sini karena ada JPU juga udah tahu kekuatannya Niki seperti apa, mereka pun akan melemah. Ya, karena memang kalau dilihat dari tarot di sini JPU ini tidak punya hak untuk memakaikannya, hanya mengatakan gunakan itu boleh. Tapi kalau menggunakan itu ada tugas-tugas lain. Nggak boleh JPO yang harus turun tangan makein Niki itu kan juga bukan anak kecil. Makanya dia merasa tersinggung di sini. Bukan dia marah karena dia ibaratnya melihat JPO. Bukan. Karena mereka menganggap, Niki menganggap bahwa saya ini bukan anak kecil yang harus dipakaikan. Nah ini dia. Makanya terkadang ya banyak orang-orang yang salah mengartikan. Ya, salah mengartikannya. Ya, belum tentu yang dia lakukan itu baik. Itu dia. Tapi ini adalah permainan di mana permainan ini kedua belah pihak yang menggunakan ego. Jadi sama-sama panas. Jadi apapun yang dilakukan dengan baik belum tentu itu baik. Ya, jadi buat JPO pun ibaratnya harus mengikuti. Ya, harus mengikuti aja. Ya, biar nanti jangan ada celahan-celahan. Ini hati-hati karena ini kembali lagi yang namanya harga diri. Ya, apalagi di ruang publik seperti ini. Ini ada penilaiannya khusus nantinya. Ya. oh, terakhir kesimpulannya untuk presiden besok Niki dan RG seperti apa? Ya kesimpulannya tetap berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya paling tidak terlalu
terlalu tegang lah menghadapi permasalahan ini ya. Karena yang terlihat jelas dari Tarot di sini, akhir dari ceritanya nanti pun ini perdamaian. Nah, ini akan ada pintu maaf. Nah, ini akan terjadi. Jadi bagaimanapun tetap ikuti jalur hukum seperti apa, tapi kembali lagi untuk memberikan satu peluang yang terbaik untuk menjalankan hidup. Oh, terakhir, perdamaian minta maaf dari siapa nih? Ya kalau dilihat dari Tarot sini dua-duanya. Ya, dua-duanya. Karena tidak ada untungnya kok. Ya, Niki ibaratnya masuk dalam bui pun tidak ada untungnya, Gladys pun dirugikan juga tidak ada untungnya, yang mana bahwa keuntungan yang mereka dapat di sini adalah cuma satu, mereka harus saling memaafkan. Jadi dua-duanya akan menyadari apa yang harus mereka ambil. Intinya seperti itu. Kalau mereka dua-duanya saling memaafkan, tapi Niki tetap di rutan atau bebas atau gimana? Ya ini kan kembali lagi tinggal siapa yang lapor. Tinggal laporan dicabut juga selesai. Ya, karena ini tidak ada yang benar-benar dirugikan. Apalagi semuanya pun ibaratnya uang apa segala macam juga udah dikembalikan lah, apa segala macam. Ini cuma masalah harga diri. Ya. Jadi kalau dibilang Niki ke rutan sih agak jauh ya dilihat dari Tarot. Ini agak jauh. Nah, tapi paling tidak di sini ya meminta maaf lah agar tidak terjadi lagi kasus-kasus sama seperti Niki yang dialami dengan Gladys. Intinya seperti itu. Terakhir, Niki benar-benar bebas berarti. Bebas, ya. Lihat dari Tarot di sini Niki akan bebas. Karena bagaimanapun yang namanya manusia itu pasti ada khilafnya. Ya, dikasih kesempatan lah. Karena bagaimanapun yang dirugikan di sini juga bukan orang biasa, orang punya juga. Nah, itu dia, tidak ada yang dirugikan. Ya, cuman di sini masalah harga diri, ya, di mana harga diri ini yang harus bisa saling dihormati.